Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayah. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan limbah dengan metode produksi bersih. Produksi bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu, yang mana penerapannya perlu dilakukan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur ulang produk. Hal ini dilakukan agar mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungannya. Adapun tujuan dari produksi bersih adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik pada penggunaan bahan mentah, energi, dan air. Yang kedua, mendorong performansi lingkungan yang lebih baik melalui pengurangan sumber-sumber pembangkit limbah dan emisi. Dan yang ketiga yaitu mereduksi dampak produk terhadap lingkungan dengan rancangan yang ramah lingkungan. Kemudian strategi yang digunakan pada produksi bersih adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi yaitu upaya untuk mencegah timbulnya limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai produk. Yang kedua, rating. Rating yaitu upaya untuk berpikir ulang bagaimana cara memanajemen proses produksi agar menjadi lebih efisien. Yang ketiga, reduce. Reduce yaitu upaya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan pada suatu kegiatan. Dan yang keempat, reuse. Reuse merupakan upaya yang digunakan untuk mengolah limbah tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Yang kelima, recycle. Recycle yaitu upaya mendaur ulang limbah dengan perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Dan yang terakhir, recovery. Recovery merupakan upaya pengolahan limbah dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, maupun biologi. Adapun beberapa penerapan dalam produksi bersih yaitu yang pertama, good housekeeping. Good housekeeping adalah manajemen suatu tata letak yang ada pada suatu proses produksi sehingga dapat membuat tempat proses produksi tersebut menjadi bersih, rapi, aman, dan nyaman. Tidak hanya itu, good housekeeping juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi adanya K3. Contohnya seperti pengaturan tata letak dan mengklasifikasikan limbah. Yang kedua, perubahan material input. Perubahan material input bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahan berbahaya dan beracun yang masuk pada saat proses produksi, sehingga dapat terhindar dari terbentuknya limbah B3. Contohnya yaitu dengan menggantikan pelarut organik dengan pelarut berbasis air pada industri farmasi, percetakan, dan pengecatan mobil. Yang ketiga, perubahan teknologi. Perubahan teknologi merupakan modifikasi terhadap proses dan peralatan yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan emisi. Contohnya yaitu menggantikan kompor yang berbahan bakar minyak tanah dan solar dengan bahan bakar gas. Yang keempat, modifikasi produk. Modifikasi produk dilakukan agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang timbul dari produk dapat diminimalisir. Contohnya adalah dengan menggantikan kemasan Fanta yang terbuat dari plastik non-degradable menjadi plastik degradable. Yang kelima, on-site reuse. On-site reuse yaitu menggunakan kembali limbah untuk proses produksi yang sama atau untuk keperluan lain. Contohnya seperti sawit yang digunakan menjadi kompos. Contoh industri yang menerapkan produksi bersih dapat kita lihat pada agroindustri kopi Wulan. Pada proses sortasi rambang, kopi gelondong dapat diolah menjadi pakan ternak dan teh kaskara. Pada proses pengupasan kulit buah, limbah yang dihasilkan dapat diolah menjadi briquette. Pada proses pencucian, limbah yang dihasilkan dapat diolah menjadi bahan baku biogas.
Demikianlah penjelasan dari saya mengenai produksi bersih. Saya Samsul Hidayah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.